Selamat malam, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Masyarakat NTT yang kami cintai, hormati dan banggakan, Paslon 2 dan 3 yang kami hormati. Pertama-tama kami menghaturkan simpati dan bela sungkawa serta duka cita, juga doa bagi korban bencana erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur. Tema debat kedua malam hari ini adalah mengenai kesejahteraan masyarakat. Salus populi suprema lex. Kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Inilah landasan filosofis dan etis yang mengilhami pendiri republik ini untuk menggagas dan merumuskan tujuan dasar bernegara sebagaimana tertakup dalam preambul konstitusi persisnya alinea keempat. Salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Maka sebagai pemimpin, gubernur dan wakil gubernur, kerja, fokus dan orientasi ANSI dan JEN adalah pada filosofi dasar ini. Dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kami mengedepankan konsep pembangunan inklusif yang menekankan pada dua prinsip kesejahteraan, yaitu merata dan berkeadilan. Pertama, menjadikan manusia atau individu sebagai subjek dan orientasi pembangunan, people-centered development. No one left behind. Tak seorang pun boleh dikucilkan atau dilupakan dalam pembangunan. Kedua, pembangunan berbasis kewilayahan. Pembangunan harus menjangkau bahkan menyentuh seluruh wilayah, tentu dengan mengedepankan potensi, keunggulan dan karakteristik masing-masing wilayah. Maka orientasi pembangunan ANSI dan JEN adalah menekankan pada tiga konsep kunci. Pertama, pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Dan bicara soal kesejahteraan tentu tidak lepas dari isu kemiskinan. Ini adalah potret kemiskinan NTT. Kita berada pada provinsi keempat termiskin. Siapa yang miskin, tinggal di mana, dan apa profesi mereka? Kemiskinan NTT adalah kemiskinan masyarakat desa, dan umumnya mereka berprofesi sebagai petani dan peternak, dan jika tinggal di pesisir, mereka adalah para nelayan. Itu mengapa bagi kami NTT bukan nasib tidak tentu atau nanti Tuhan tolong, tetapi kerja konkret bagi nelayan, tani, ternak. Dan selama menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi 4, saya banyak memberikan atensi, kepedulian, hirauan, bahkan bantuan dan kerja konkret untuk pemberdayaan komunitas nelayan, petani, dan peternak. Dan sebagai gubernur dan wakil gubernur, kami akan melanjutkan kerja-kerja ini untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Maka membangun NTT berarti membangun desa. Membangun NTT berarti membangun nelayan, tani, ternak, terutama kaum marginal. Dan salah satu proses pemberdayaan masyarakat desa yang kami gagas adalah program Desa Manyala. Program ini menyasar kelompok perempuan, kelompok UMKM. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas perekonomian mereka. Tentu diawali dengan musyawarah khusus, muskus kaum perempuan atau musrembang tematik kaum perempuan. Kita berikan kesempatan kepada mereka untuk merumuskan program pemberdayaan bagi komunitas mereka. Bagi ANSI JEN, perempuan adalah garda terdepan bagi kesejahteraan keluarga. Dan ini bisa terjadi kalau kita dilibatkan secara aktif dalam pembangunan. Karena itu dalam program Desa Menyala, kita menganggarkan 100 juta per desa per tahun untuk pemberdayaan perempuan UMKM, terutama di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Program prioritas kami, pertama untuk PMT dalam posyandu 1 juta per bulan, per tahun, per bulan. Kemudian yang kedua adalah kader posyandu 300.000 per bulan, langsung program digitalisasi langsung ke rekening masing-masing. Kedua, permodalan target 1.000 UMKM khusus untuk ibu-ibu dengan permodalan 5 juta. Yang ketiga,
segerakan 1.000 laptop untuk anak SMA, SMK, dan madrasah. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, izinkan kami menyampaikan turut berduka cita dan belasungkawa yang mendalam kepada saudara-saudara kita yang sedang ditimpa bencana akibat erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur. Mari kita bersama mendoakan mereka agar diberikan ketabahan dan kekuatan. Dan mari kita bahu-membahu membantu saudara-saudara kita yang ditimpa bencana. Malam hari ini saya bersama Bapak Melki Lakalena berdiri di sini untuk menyampaikan visi, misi dan program kami sebagai paslon cagup dan cawagup yang berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat NTT yang berkeadilan dan inklusif. Kesejahteraan adalah cita-cita yang telah lama kita perjuangkan, yang telah menjadi harapan Bapak, Mama, dan saudara sekalian di seluruh Nusa Tenggara Timur sejak 66 tahun yang lalu dan melalui 11 gubernur yang berbeda. Ini adalah pekerjaan rumah yang tidak mudah dan kami menyadari kompleksitas masalah pembangunan di daerah kita ini. Masalah ini hampir merata di setiap aspek dan sektor. Untuk itu, NTT memerlukan pemimpin yang tidak hanya memahami tantangan, tetapi juga memiliki rekam jejak yang terbukti kuat dalam memecahkan masalah, seperti yang telah kami tunjukkan. Bagaimana kami bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat NTT yang berkeadilan dan inklusif? Untuk itulah kami mengajak semua pihak untuk bergotong royong mensejahterakan NTT dengan tagline Ayo Bangun NTT. Salah satu misi kami adalah NTT Sejahtera, yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses, dan kualitas hidup yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kesejahteraan yang berkeadilan dan inklusif berarti membangun NTT sesuai dengan potensi yang dimiliki setiap daerah. Kami berkomitmen untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan tanggap bencana sehingga semua kelompok masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan. Ayo bangun NTT. Kesejahteraan akan selalu berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi yang berpihak pada rakyat. Melalui pilar ekonomi berkelanjutan, Melki Joni mendorong hilirisasi non-tambang, terutama di bidang pertanian, peternakan, serta perikanan dan kelautan, berdasarkan potensi luar biasa yang dimiliki oleh daerah kita. Petani, peternak, nelayan tidak perlu khawatir lagi. Kami akan hadir untuk mengoptimalkan hasil, produksi, dan penjualan, menjadikan produk-produk unggulan NTT berharga tinggi di pasar. Kami maksimalkan fungsi koperasi dan BUMDes yang merupakan fondasi ekonomi masyarakat kita. Kami bangun sentra pariwisata, sentra UMKM, sesuai dengan potensi komunitas sekaligus dibangun infrastruktur pendukungnya, sehingga tidak ada lagi alasan susah berwisata di NTT karena jalannya jelek, susah cari transportasi, susah sinyal, dan lain sebagainya. Kami pastikan semua pekerja mempunyai BPJS ketenagakerjaan. Pilar pemberdayaan komunitas, kami akan mengajak generasi milenial, Gen Z dan para perempuan, nona-nona dan mama-mama untuk menjadi motor penggerak ekonomi kreatif dan UMKM. Kami berikan akses permodalan, pelatihan dan dukungan promosi usaha-usaha anak muda dan perempuan menjadi lebih berdaya. Pada hari ini dan kemarin kita sudah mendengarkan, Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus utang macet di masa lalu di UMKM. Di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan. Kebijakan ini tentu membantu rakyat NTT terutama bergerak di bidang ini. Kami pastikan kami akan membantu agar mereka yang terlilit utang ini akan kita hapuskan sesuai dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada pembangunan infrastruktur yang memadai. Kami pastikan bahwa listrik, air, jalan, dan rumah layak huni akan tersebar merata di seluruh masyarakat NTT yang memang membutuhkan program ini. Kami berkomitmen setiap anak NTT bebas dari stunting dan pendidikan yang setinggi-tingginya. Kami akan menyediakan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, tenaga medis yang dibutuhkan, pendidik, dan memberikan kesejahteraan bagi mereka semua. Melki Joni berkomitmen membawa perubahan dan meningkatkan optimalisasi PAD dan memaksimalkan pemanfaatan aset daerah yang masih tidur hari-hari ini. Dukungan dari pemerintah pusat akan memastikan bahwa kreativitas lokal yang kita miliki menjadi berjalan dan bisa digerakkan di seluruh NTT. Mewujudkan kesejahteraan NTT yang inklusif
menjadi komitmen kita bersama. Untuk itu kita akan gerakan semua potensi termasuk diaspora untuk membangun NTT. Dengan semangat, ayo bangun NTT. Hadirin dan rakyat NTT yang kami cintai, paslon nomor 1 dan paslon nomor 2 yang kami hormati. Visi paket siaga adalah NTT siaga mewujudkan masyarakat bermartabat yang mandiri, maju, adil dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Dan terkait tema kita malam ini, kesejahteraan masyarakat NTT yang adil dan inklusif, paket siaga melaksanakan misi antara lain. Yang pertama, siaga energi, di mana kami akan mengoptimalkan energi baru terbarukan. Karena ini merupakan lumbung untuk menghasilkan pendapatan daerah kita, yaitu geotermal dan biomasa serta pembangkit listrik tenaga surya di daratan Sumba. Selanjutnya, siaga ekonomi dan pariwisata. Transformasi ekonomi hijau dan ekonomi biru untuk mewujudkan swasembada pangan. Tentunya swasembada pangan yang kita maksud ini didukung oleh teknologi yang berbasis energi terbarukan. Hilirisasi produk unggulan dari pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan. Selanjutnya, meningkatkan kontribusi sektor pertanian kita yang berbasis agroindustri. Mengapa demikian? Karena kita ingin meningkatkan penghasilan dasar dari para petani, nelayan dan para peternak. Kemudian kita menyiapkan struktur dasar dari provinsi kita ini untuk berani menuju kepada industri manufaktur. Sumber daya kita siapkan dengan sebaik-baiknya dan kita hadapi ini. Kalau tidak jangka pendek ini, maka jangka menengah kita usahakan itu. Karena kita harus bangkit dari kondisi seperti ini. 10 ribuan startup bisnis untuk generasi X, Y, Z dan meningkatkan kunjungan wisatawan. Yang jelas kita sudah punya dukungan pusat yang cukup bagaimana kita mengoptimalkan yang ada sekarang untuk meningkatkan pariwisata kita dengan dukungan pengembangan ekonomi sektor sekunder. Kemudian siaga air dan lingkungan serta bencana. Peningkatan akses air bersih untuk 100% rumah tangga yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kemudian peningkatan air untuk pertanian dengan menggunakan semua aset air yang sudah ada sekarang ini, terutama bendungan-bendungan dengan sistem irigasi yang cepat, murah dan terintegrasi dari semua level, pusat, provinsi dan kabupaten. Kita lakukan dengan cepat, menerapkan teknologi yang sederhana tapi masif. Bisa menggunakan teknologi sebagai contoh geomembran untuk saluran parit. Selanjutnya konversi lingkungan dan meningkatkan mitigasi dan adaptasi kita untuk mewujudkan masyarakat yang siaga bencana. Selanjutnya pembangunan siaga sosial budaya dan siaga PON ke-22 tahun 2028. Di antaranya pembangunan berbasis HAM yang inklusif dan berkeadilan, terutama untuk kelompok-kelompok yang rentan, mengurangi kemiskinan sampai pada angka di bawah 10%, membangun 75.000 RTLH dengan cara bangunan-bangunan portable yang murah dengan berbasis kemampuan dan sumber daya lokal. Dan kita akan sukseskan PON dengan mempersiapkan diri untuk membangun sarana prasarana olahraga dan mempersiapkan prestasi untuk ini. Selanjutnya siaga tata kelola di mana kita melaksanakan penerapan pemerintahan berbasis elektronik. Dan ini sangat mendukung untuk investasi dan ada relaksasi aturan untuk ini. Kemudian pengembangan promosi investasi yang global, yang regional. Selanjutnya tidak kalah penting ada kawasan ekonomi khusus yang kita bangun di Sumba dan di Timor. Selanjutnya paket siaga menyampaikan turut prihatin akan bencana yang dialami oleh teman-teman kita di Flores Timur. Semoga mereka bisa segera selesai dan kita juga bisa melakukan aksi-aksi yang langsung pada sasaran dan membantu mereka untuk hal-hal yang sangat mereka butuhkan.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Siaga, tetap siaga dan menang.